Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi jihadihi ila yaumin la raiba fihi wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atas nikmat kesempatan Allah berikan muhlah kepada kita, berikan usia untuk sampai pada hari ke-8 di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap hidup ya, dan mengisi Ramadan ini dengan amal solih sampai nanti Ramadan berakhir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat ya, atas segala keteladanan yang mereka tunjukkan, contoh terbaik yang mereka sudah berikan tentang bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal salih agar kita bisa sampai kepada derajat ketakwaan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir usai paruh pertama dari bulan Ramadan, paruh yang disebutkan dalam satu hadis sebagai paruh yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengucurkan banyak rahmat di 10 hari pertama ini. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah bahwa amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama, dari puasa, kemudian qiyam kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan amal soleh kita yang lainnya, betul-betul bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi pribadi yang punya stok rahmat yang banyak ya, punya stok kasih sayang yang banyak. Dan dengan kondisi itu kita bisa menjelma menjadi pribadi yang bisa menebar rahmat, menebar kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Faqidus syai' la yu'ti. Ya, semoga stok rahmat yang kita kumpulkan di 10 hari pertama ini itu betul-betul bisa membuat kita lebih peduli ya, lebih punya kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga kelak ujiannya bukan semakin ringan, tentu saja akan semakin sulit ya, akan semakin besar ujian dan tantangan yang harus kita hadapi di 2 paruh yang akan datang. Meskipun setan sudah dibelenggu, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa sufidatis syayatin, bahwa setan sudah dibelenggu, namun kita masih menyisakan musuh yang begitu dekat dengan diri kita. Ya. Kalau setan masih musuh eksternal, tapi musuh yang ini adalah musuh internal, ya, musuh yang melekat dengan kita, yaitu nafsun tunazi'uhu, jiwa yang selalu memberontak, jiwa yang selalu berupaya untuk melenceng ya dari keimanan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah memohon agar ibadah-ibadah kita di 10 hari pertama itu betul-betul bisa mengarahkan jiwa kita untuk condong ya, hanifan, condong kepada kebaikan, condong kepada amal solih, sehingga dengan cara seperti itu kita bisa istiqomah ya sampai paruh terakhir di bulan Ramadan ini. Dalam realitas di masyarakat kita melihat bahwa ketidakmampuan mengelola jiwa inilah yang kemudian menggugurkan ya banyak orang, atau membuat orang banyak tumbang ya, tumbang dari amal-amal salih di bulan Ramadan. Target-target yang dibuat sebelum Ramadan kemudian dilupakan ya, terlupakan di 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Ibadah-ibadah yang begitu gencar ya dilakukan di 10 hari pertama kemudian mulai luruh ya, mulai berkurang dan akhirnya perlahan menghilang di 10 hari kedua dan 10 hari yang terakhir. Inilah pentingnya kita terus memohon kepada Allah kekuatan untuk tetap istiqomah dalam amal solih di 10 hari pertama dan 10 hari kedua sampai 10 hari yang ketiga.
Tentu saja ketika kita memohon kepada Allah untuk istiqomah dan berupaya untuk beristiqomah dalam seluruh amal solih yang kita lakukan, yang kita rencanakan di awal Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dukungan, memberikan ta'yid kepada kita. Dalam banyak surat di dalam Al-Qur'an, di surat Fussilat misalnya, di surat Fussilat ayat 30, di surat Al-Ahqaf ayat 13 dan surat Al-Jin ayat 15. Allah menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwa ketika ada orang yang berupaya untuk beristiqomah, ya untuk konsisten dalam amal solihnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ta'yid, ya, akan memberikan sokongan, dukungan dengan mengirimkan para malaikat, ya, yang akan terus menghembuskan energi positif dan menghilangkan semua energi negatif dari dalam jiwa kita. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saat kita istiqomah, berupaya untuk istiqomah di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, dan sampai terakhir bulan Ramadan, maka sesungguhnya suasana Ramadan yang Allah buat kondusif ini akan lebih, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah. Jadi sekali lagi, sesungguhnya jika kita punya upaya untuk istiqomah, ya, maka ta'yid, ya, dukungan dari Allah yang disebutkan dalam surat-surat dalam Al-Quran tadi akan ditambah dengan suasana Ramadan yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang lebih bisa, ya, lebih punya ruh, lebih punya semangat untuk melakukan amal-amal soleh. Kuncinya tadi kita harus bisa mengendalikan jiwa kita, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita bisa hanif, ya, lebih condong, lebih cenderung kepada keimanan, cenderung dan condong kepada amal soleh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa istiqomah ini akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Ya. Istaqimu tuflihu. Istiqomahlah, niscaya kalian akan mendapatkan kesuksesan. Dan kesuksesan Ramadan tentu saja tidak berhenti pada 10 hari pertama. Ya. Jadi tidak berhenti pada 10 hari pertama. Kita harus terus menjaga konsistensi amal kita sampai kita datang, ya, ke 10 hari terakhir, ya. Imam Ali radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kita bahwa orang yang terus berupaya untuk istiqomah dalam kesalihan, maka dia akan terus dinaungi dengan keselamatan, ya. Kita ingin di 10 hari pertama kita selamat berpuasa, selamat dalam beribadah, sampai nanti kita masuk ke 10 hari ketiga. Ya, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk bisa melakukan banyak amal soleh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan satu motivasi, ya, kepada kita agar kita bisa menjaga keistiqomahan ini sampai 10 hari terakhir. Allah memberikan busyra, Allah memberikan kabar gembira dengan datangnya satu malam yang sangat agung, ya, yang kita dengar, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tidak pada 10 hari pertama, tidak pada 10 hari kedua, tapi datang pada 10 hari yang ketiga. Pada 10 hari yang ketiga. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan tentang datangnya Lailatul Qadar ini secara khusus di surat Al-Qadar, ya. Allah juga sebutkan di surat Al-Baqarah, ya, dan surat Ad-Dukhan. Dalam surat Al-Qadar kita akan coba telaah tentang Lailatul Qadar ini dalam surat Al-Qadar, karena memang dalam surat inilah Allah menjelaskan secara lebih detail tentang Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ibaratkan Lailatul Qadar ini adalah malam grand night, ya, malam grand night, malam penghargaan, ya, malam penghargaan yang Allah Subhanahu wa taala adakan satu kali dalam setahun, ya, dalam rangka mengapresiasi orang-orang yang dia istiqomah, ya, dalam amal solihnya selama setahun penuh. Jadi pada malam itu ada para nominator yang akan Allah panggil pada malam tersebut. Nominator orang-orang yang istiqomah selama setahun penuh. Mungkin ada nominator yang paling istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ada orang mungkin yang nominatornya paling istiqomah dalam bersedekah. Ada yang masuk nominasi orang yang paling banyak membantu orang lain. Nah, pada malam Lailatul Qadar inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan kepada
orang-orang yang selama setahun penuh, ya orang-orang beriman yang selama setahun penuh dia istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Qadar ini dalam surat Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala lagi menjelaskan secara lebih terinci ya dibandingkan dengan surat yang lain tentang Lailatul Qadar ini. Kita akan coba telaah ya surat Al-Qadar ini. Surat Al-Qadar ini termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya pendek ya, hanya 5 ayat. Secara tartib nuzuli, ya, surat Al-Qadar ini turun setelah surat Abasa, ya, setelah surat Abasa. Kalau kita lihat konten surat Abasa itu kan kontennya itab ya, kontennya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat Al-Qadar ini kalau kita telaah maka ini adalah surat yang berisi takrim ya, berisi pemuliaan, berisi busyra dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam proses tarbiyah kita harus pandai ya mengelola antara reward dan punishment ya, Sementara dalam tartib mushaf surat Al-Qadar ini terletak setelah surat Al-Alaq ya, setelah surat Al-Alaq. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qadar ayat pertama Allah menyampaikan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam tempat Allah atau waktu ya di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya. Di ayat yang pertama Allah menyampaikan berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan. Di ayat ini Allah menggunakan dhamir na ya untuk menunjukkan tentang keagungan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an ya tidak disebutkan sebagai inna anzalnal Qur'an, tapi Allah menggunakan inna anzalnahu ya untuk memberi indikasi kepada kita bahwa seharusnya dan sejatinya Al-Qur'an ini ma'rufun ya, dikenal. Harusnya Al-Qur'an ini diketahui ya oleh manusia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telaah lebih jauh, maka sesungguhnya kemuliaan malam Lailatul Qadar itu erat kaitannya dengan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kemuliaan malam tersebut bukan lidzatihi, bukan karena malam itunya, tapi karena diturunkannya Al-Qur'an pada waktu tersebut. Dan ini bisa kita lihat dalam semua kejadian-kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan kepada setiap makhluk yang kemudian bersentuhan dengan Al-Qur'an. Kita lihat malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi penghulu para malaikat karena beliau adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an. Maka beliau menjelma menjadi malaikat yang paling dimuliakan. Demikian juga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Manusia biasa dan kemuliaannya begitu besar, begitu agung ketika Allah memilih beliau untuk menjadi orang yang mengemban risalah Al-Qur'an. Maka Al-Mukarramah itu buq'ah ya, hanya padang Sahara yang kering dan tandus. Tapi kemudian buq'ah ini menjadi mubarakah, menjadi diberkahi, menjadi mulia karena Allah memilih tempat itu sebagai tempat diturunkannya Al-Qur'an. Demikian juga dengan malam Lailatul Qadar. Bukan karena faktor malamnya, tapi justru karena malam tersebut atau waktu tersebut Allah takdirkan sebagai waktu diturunkannya Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa rangkaian tadi kita bisa melihat bahwa semua hal yang bersentuhan dengan Al-Qur'an atau disentuh oleh Al-Qur'an, dibersamai oleh Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan rendezvous-nya ya para ahlul Quran
ya, para ahlul Quran. Ini adalah bulannya reuni para ahlul Quran. Nanti kita akan lihat termasuk dalam surat Al-Qadar ini. Ini reuninya malaikat Jibril ya dengan bumi ya untuk mengingat kembali masa-masa diturunkannya Al-Quran. Ya. Bahkan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah masih hidup, ya malaikat Jibril terus datang pada Rasulullah SAW ya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar untuk kemudian murajaah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Lailat Al-Qadar ya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini bisa bermakna dua seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa Al-Qadar itu secara bahasa dia memiliki arti takdir dalam bahasa kita ukuran, takaran ya. Tapi juga kata Al-Qadar ini kerap kali dikaitkan dengan kata asy-syaraf ya. Kata kemuliaan, pemuliaan, kehormatan ya. Jadi kalau dikatakan Lailatul Qadar, maka malam tersebut adalah malam tempat ditentukannya seluruh takdir, malam tempat ditentukannya seluruh takaran, ukuran dan aturan, dan sekaligus malam tersebut adalah malam yang dipenuhi dengan kemuliaan dan penghormatan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang keduanya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Imam Said Qutb ya dalam kitab Zilal menyampaikan bahwa ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu, hakikat kemuliaan Lailatul Qadar itu beyond imagine ya, di atas kemampuan idrak manusia ya. Jadi kalaupun manusia mencurahkan seluruh akalnya untuk bisa sampai pada pengetahuan tentang kemuliaan Ramadan, mereka tidak akan sampai. Namun ayat ini juga sekaligus menjadi tasji' ya, menjadi penyemangat kepada kita untuk terus mengkaji ya tentang kemuliaan Ramadan itu. Ya, terlebih jika misalnya dalam kehidupan kita lihat banyak orang yang lalai terhadap Lailatul Qadar ini. Di 10 hari terakhir justru mereka sibuk dengan hal-hal yang kontraproduktif dengan Ramadan, dengan berpuasa ya. Oleh karena itu ayat yang kedua ini sekali lagi menjadi tasji' kepada kita untuk terus mengkaji ya, mengkaji agar pengetahuan kita tentang keagungan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu terus kita tingkatkan sehingga kita termotivasi untuk bisa meraih ya kemuliaan Lailatul Qadar ini. Ayat yang kedua ini juga sekaligus menjadi busyra bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadar ini. Ya, tentang Lailatul Qadar ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayat wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya. Ini pertanyaan kepada kita. Ini adalah stimulan ya, cubitan kepada kita untuk terus meningkatkan pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar, membuka-buka kembali hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Allah memberikan clue kepada kita ya bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang kebaikannya itu ya, lebih atau melampaui kebaikan 1000 bulan. Melampaui kebaikan 1000 bulan. Jadi subhanallah kalau tadi dikatakan malam Lailatul Qadar ini ibarat malam grand night ya, malam penghargaan di mana Allah akan memberikan apresiasi kepada para nominator amal solih yang istiqomah selama setahun penuh ya, maka sesungguhnya ya malam tersebut bukan hanya menjadi milik para nominator saja ya, Allah juga mengundang seluruh kaum mukminin untuk bisa hadir dalam malam tersebut. Artinya begini, Lailatul Qadar ini sebetulnya menunjukkan kita untuk melakukan evaluasi. Kita lihat setahun kemarin apakah kita termasuk nominator yang layak untuk mendapatkan apresiasi di malam tersebut. Ya. Kalau Bapak Ibu menemukan ada amal soleh yang istiqomah selama 1 tahun dilakukan, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nominator, peluang untuk diberikan penghargaan pada malam tersebut.
Tapi kalaupun tidak, misalnya kita tidak menemukan ada amal soleh yang istiqomah selama setahun penuh kita lakukan, maka itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir dan menghidupkan Lailatul Qadar. Ya. Justru kita harus semakin bersemangat untuk bisa ihya, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala para kaum mukmin yang hadir pada malam tersebut, menyaksikan pada malam tersebut, hadir dan menghidupkan malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan pahala yang takarannya Masya Allah lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang hadir saja pada malam itu beribadah, beramal soleh, dia bisa mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan, subhanallah. Ya, meskipun para ulama mengatakan adad ini bukan untuk membatasi, ya, tapi untuk menunjukkan betapa jumlahnya teramat sangat banyak. Namun kalaupun kita hitung sebagai satu angka, tentu saja ini satu motivasi yang teramat sangat besar. Ya. Siapa yang bisa sholat selama 84 tahun? Siapa yang bisa bersedekah selama 84 tahun terus-menerus? Ya. Nah, di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa siapa saja yang beramal soleh pada malam tersebut bisa mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal soleh selama 84 tahun. Dan bisa kita bayangkan bagaimana dengan para nominator, ya, para nominator. Jadi orang-orang yang selama setahun tersebut dia istiqomah melakukan amal soleh, maka pada malam tersebut kemuliaan orang tersebut lebih dahsyat dibandingkan dengan sekedar orang yang hadir dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini harus menjadi catatan kita agar di tahun depan pasca Ramadan ini kita membuat satu perencanaan, ya, agar di tahun yang akan datang kita bisa menjadi nominator, ya, bukan sekedar hadir pada Lailatul Qadar tapi bisa menjadi nominator yang akan Allah berikan penghargaan pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang suasana, ya, Lailatul Qadar yang dipenuhi dengan keagungan, ya, syaraf wa azamah, dipenuhi dengan keagungan, dipenuhi dengan kemuliaan. Bahkan Imam Sayyid Qutb mengatakan dipenuhi dengan farah, dengan kebahagiaan. Ya. Ada suasana reuni orang-orang solih pada malam tersebut. Ya. Tanazzalul malaikah, ya. Seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berduyun-duyun untuk hadir di bumi. Jadi bisa kita bayangkan betapa sesaknya udara dengan malaikat, dipenuhi dengan nur cahayanya para malaikat. Dan secara khusus Allah menyebutkan bahwa pada malam tersebut juga malaikat Jibril akan hadir di bumi. Ya, subhanallah. Jadi ini adalah malam reuninya malaikat Jibril, ya, dengan bumi. Ya. Reuninya orang-orang ahlul Quran, ya, reuninya para ahlul Quran. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menambahkan penjelasan tentang suasana Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dari mula hingga akhirnya adalah malam yang dipenuhi dengan keselamatan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana dari awal sampai akhir Allah menggambarkan tentang Lailatul Qadar ini dengan kalimat-kalimat yang menggugah. Ada penghormatan, ada kemuliaan, ada keagungan, ya. Ada cahaya yang begitu berlimpah, ya, dengan turunnya para malaikat. Di situ ada farah, ada kebahagiaan, ya, di mana orang-orang beriman terhubung dengan langit secara langsung, disaksikan oleh seluruh malaikat. Di situ ada keselamatan, ya, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkannya malam ini, malam Lailatul Qadar ini Allah tempatkan di penghujung, ya, di akhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah satu hal yang membuat kita harus terus, ya, bersemangat menjaga keistiqomahan amal saleh kita sampai akhir. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semangat yang kita miliki di 10 hari pertama ini, semangat untuk berpuasa, semangat untuk qiyamul lail, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya,
itu bisa terus terjaga ya sampai di 10 hari yang terakhir. Dan tentu saja keistiqomahan dari paruh pertama sampai paruh terakhir ini bukan hanya harus kita usahakan, tapi juga harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dukungan dan meminta kepada Allah kekuatan agar Allah betul-betul menganugerahkan kepada kita kekuatan ya, kemampuan untuk bisa menjaga keistiqomahan sampai kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ya di 10 hari yang terakhir. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat kita menjadi lebih menggebu lagi karena ternyata malam Lailatul Qadar ini tidak secara definitif ya disebutkan di malam keberapa gitu ya. Ada beberapa riwayat hadis yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu di malam ke-21, ada yang secara khusus menyampaikan di malam ke-27 ya. Ada juga yang kemudian menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 hari yang terakhir. Riwayat-riwayat ini ya bukan berarti ittirab ya, bukan berarti ada kontradiksi dalam riwayat-riwayat ini, tapi justru riwayat-riwayat hadis yang menyatakan Lailatul Qadar di malam 27, di malam 23, malam 21, di malam yang ganjil ini memompa semangat kita untuk tidak memilih-milih ya, tidak memilih-milih hari 10 hari terakhir. Kita berupaya untuk ihya'ul lail secara maksimal di 10 hari terakhir. Seluruh malamnya gitu ya. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 hari terakhir bersama dengan keluarganya, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya ya, sadda izarahu, menguatkan kainnya agar tidak beristirahat gitu ya, tapi betul-betul menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, selain menghadirkan suasana ya yang kondusif dari diri kita, keluarga kita agar bisa istiqomah, sekali lagi kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita, memberikan kekuatan, memberikan dukungan agar kita bisa istiqomah melakukan amal soleh sampai 10 hari yang terakhir. Karena sekali lagi ini adalah satu momentum besar, satu kemuliaan yang sangat agung ya, yang kalau dilewatkan tentu kita akan merugi ya. Dalam satu hadis dari Jabir, hadis sahih dari Jabir, Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat ya. Doa malaikat, salah satu doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika malaikat Jibril berdoa bahwa merugilah, celakalah, hancurlah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan berakhir. Nah, kita berharap bahwa waktu yang masih tersisa dari hari ini sampai hari terakhir di bulan Ramadan betul-betul menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, meraih pembebasan dari api neraka. Dan sekali lagi momentum Lailatul Qadar ya, harus betul-betul kita usahakan, harus betul-betul kita targetkan agar kita bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.